Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Tentunya kami juga sudah hadir bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gus Han kembali bersama kita. Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tadi menyaksikan rangkaian tragedi yang sangat mencengangkan. Pembunuhan manusia yang begitu kejam sampai melakukan mutilasi. Ini membuat kita semua bingung kenapa ada manusia yang sampai setega itu menghabiskan nyawa orang lain, bahkan melakukan tindakan yang luar biasa kejam, mutilasi. Apa yang terjadi di sekitar kita sampai hal ini bisa terjadi dan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kejadian seperti ini. Saya akan mulai dari Ustadz Azhari. Ustadz, kenapa bisa begini Ustadz? Satu dulu ya, sebelum ke motif, pembunuhan ini bukan perkara kecil dalam Islam. Islam mengecam soal pembunuhan. Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama dihisab menyangkut dosa ritual kita ke Allah itu adalah salat. Tapi awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama dihisab terkait dosa sesama kita, muamalah sesama kita manusia, itu menyangkut darah, pembunuhan. Ini dosa yang sangat besar. Sebaliknya, kalau kita kemudian menghargai hak hidup orang, itu luar biasa. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Al-Quran. Orang yang menjamin kehidupan buat satu orang, maka sama seolah-olah dia menjamin seluruh hak hidup orang banyak. Ini nyawa ini hal mahal dalam Islam. Jadi kita agak, ya saya kaget tadi ya, betapa banyak pembunuhan yang terjadi, korban mutilasi dan lain-lain. Motifnya banyak. Kita bisa lihat tadi salah satunya ekonomi. Betul. Lalu kemudian cinta sesama jenis, asmara. Sudah cintanya terlarang, perbuatan pembunuhannya terlarang, double ini. Saya pernah baca satu riset, Mas Hilbram, ada banyak korban mutilasi, itu diawali karena asmara, cinta, hubungan terlarang sesama jenis khususnya. Nah, dalam riset itu disampaikan karena faktor kecemburuan. Mereka kalau sudah cemburu mengerikan. Kenapa? Stoknya sedikit. Gitu ya. Kalau kita cemburu, kita masih banyak stoknya nih. Tapi yang sesama jenis ini, sekali dia dibuat sakit hati, dia marah sekali. Ini riset yang pernah kami baca, kami pernah menulis soal ini tentang homoseksual dan seterusnya. Ini perlu kita edukasi sama anak-anak kita, kenali gendernya sejak dini mungkin, ajarkan bahwa kamu laki-laki nak, kamu perempuan, kamu mainnya bola, kamu mainnya boneka, itu perempuan, itu laki-laki sejak dini mungkin, supaya kemudian tidak masuk ke hal yang semacam ini. Hubungan sesama jenis. Dampaknya seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari. Ketika Islam melarang adanya hubungan sesama jenis atau LGBT, bahasa keren sekarang, dampaknya adalah akan terjadi kekerasan yang luar biasa. Yang kedua adalah melahirkan penyakit-penyakit yang berat dalam kehidupan masyarakat. Dan ini yang harus kita hindari semuanya, kita bisa jaga. Makanya perlu tadi dikatakan supaya dikenali hubungan gender dia masing-masing dari sedini mungkin. Kewajiban siapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau kita juga membahas mengenai pembunuhan begitu keji, mungkin Gusan bisa menambahkan. Karena berbagai macam faktor sampai membuat seseorang bisa kehilangan akal sehatnya, membunuh dan memutilasi. Termasuk juga faktor sakit hati. Nah, bagaimana kita menjaga hati supaya bisa terkendali? Esensinya adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga hati kita. Hati inilah kunci utama untuk bisa mengorganize dari apa yang kita punya. Pola pikir kita, cara bagaimana kita mengolah permasalahan dan sebagainya. Permasalahan bunuh-membunuh ini bahkan sampai mutilasi, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kita tahu tentang bagaimana Hindun, saking sakit hatinya, dendam karena orang tuanya dan pamannya dibunuh, akhirnya menyuruh budaknya dengan dijanjikan bahwa kamu kalau bisa membunuh Hamzah, maka saya akan bebaskan kamu dari perbudakan.
Maka ketika dia berhasil dibunuh sama Hindun, bukan hanya dibunuh saja, tapi dibelah dadanya dan dimakan jantungnya. Itu betapa di luar nalar kemanusiaan. Tetapi itu semuanya akan hilang kemanusiaannya kalau hati kita tidak tertata dengan baik. Iya. Nah, maka yang paling baik adalah menjaga hati kita dengan zikrullah. Dengan zikir kepada Allah, memuliakan kepada Allah, dan mengetahui betapa mahalnya nyawa. Betapa mahalnya nyawa disematkan kepada jiwa-jiwa manusia. Ya. Nah, ya. Ya, Kiai, kadang-kadang kita mendengar alasan orang yang tega melakukan pembunuhan atau bahkan sampai melakukan mutilasi, dia mendengar suara-suara yang menyuruh melakukan itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kira-kira maksudnya apa, Kiai? Ini yang pertama adalah karena terlalu banyaknya berhalusinasi. Kekosongan jiwa, kehampaan jiwa tadi supaya jiwa jangan kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena hati mereka agak tenang, akhirnya dia berhalusinasi. Disitulah masuk bisikan setan seakan-akan kebisikan malaikat. Mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Apalagi dia punya ada ritual-ritual tertentu. Dan inilah yang dilarang. Oleh karena itu sebaik-baiknya tadi dikatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati jangan kosong. Jiwa jangan rentan. Ketika kita ada kerentangan dalam jiwa kita, ada energi luar masuk. Setan itu ada di dalam diri kita. Wa syaitanu yajri fi majrad dam, kata Nabi. Setan itu mengalir di setiap sel darah merah, darah putih kita. Ketika kita rentang lupa kepada Allah, masuk dia. Dia ya, akhirnya apa? Kita menjelma menjadi setan itu sendiri. Apalagi di bulan Ramadan, ya, bulan yang dikatakan bulan kita membakar hawa nafsu, mengekang setan. Ketika kita nggak mampu mengekang setan, kita sendiri nanti yang jadi setan. Ya. Jadi Makanya ayatnya bunyinya alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu itu bisikan, as-sautul khafi, suara yang lirih. Jadi setan tuh kalau ngegoda pelan, lirih sampai masuk ke alam pikiran kita. Makanya kan disebut whisper. Nah, whisper. Ya, Whisper itu gimana? Ya, pelan-pelan berbisik. Iya. Sampai mengendap di alam pikiran kita, dan kalau kita tidak punya daya tangkal, itu yang bisa akan masuk. Nah, salah satu daya tangkal itu, deterrent efek itu adalah puasa itu. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu punya daya tangkal tuh. Kata Nabi. Apakah kita masuk ke dalam hawa nafsu itu adalah termasuk bisikan-bisikan dari setan? Ya, tetapi tidak semua setan harus kita salahkan ya. Setan di kerangkeng di bulan Ramadan, tapi saya salat tarawih sendal masih hilang, setan yang mana nih? Ini Tidak semua menunjuk, setan harus kita salahkan. Tidak semua hal yang buruk lalu kita menyalahkan setan. Iya. Dalam diri kita ada potensi berbuat buruk. Namanya al-hawa, asyahawah. Ini mendorong orang berbuat jahat. Di luar diri kita faktor eksternalnya ada setan, ada albiah, ada lingkungan, ada as-suhbah, ada persahabatan, sama siapa kita berteman, akun siapa yang kita follow, algoritma media sosial apa yang kita ikuti, yang baik atau yang buruk, itu ngaruh tuh. Tapi dalam diri kita sendiri kita punya dorongan baik dan buruk. Yang buruk disebut, yang netral disebut an-nafas. Kalau nafas itu terkontaminasi sama al-hawa dan asyahwah, namanya nafsul ammarah. Jelek jadinya nafsunya. Tapi kalau nafsu itu kemudian tercerahkan karena zikir, kata Gus Han tadi, maka dia jadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang bijaksana, yang arif, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya begini. Di dalam jiwa manusia itu memang sudah ada media yang Allah sediakan. Ada di situ, ada media untuk kita melakukan kebaikan. Ada media juga untuk melakukan kejahatan. Di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Ya. Dan disitulah hidup yang dikatakan kita disuruh berjuang. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mampu bisa melawan, kita bisa berjuang untuk melawan segala bisikan, maka Allah akan berikan jalan untuk menuju jalannya Allah. Tapi ketika kita gagal, kita kalah, dia yang berkuasa dan dia menguasai kita, maka disitulah kita jadi budaknya setan. Jadi setan tidak perlu menampakkan lagi jasadnya atau pinjam jasad orang, tapi cukup kita yang dijadikan alat oleh setan. Makanya kita doa, Robbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab gemuruhnya setan begitu hebat. Bukan berarti Islam itu membunuh hawa nafsu, tidak.
Hawa nafsu ada dan harus ada supaya kita melahirkan gerakan langkah yang produktif. Tanpa nafsu kita nggak produktif. Iya. Oke, baik. Kita akan break sebentar, Kiai. Tapi setelah ini kita akan bahas apa hukumnya bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Apa yang harus kita ketahui dan juga bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa menghindari hal tersebut. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.